Nah, saya ulangi lagi, di sisi ini kita belajar dua hal. Satu, mengapa iblis benci keluarga dan mereka berusaha menghabiskan keluarga itu. Yang kedua, apakah Tuhan tidak punya lembaga lain untuk menyatakan kasihnya kepada dunia ini? Kita tetap dalam tema keluarga bahagia, maka neraka bagaimana? Sepi, lalu pengadilan tutup karena nggak ada yang kerjain. Nah, betapa bahagianya dunia kalau seperti itu. Nggak ada orang diadili, pengadilan tutup. Nah, kita lihat sekarang, mengapa setan benci keluarga? Kenapa nggak yang lain? Oke, kita lihat Matius pasal 18. Matius 18. Saya akan lihat waktu nanti berapa banyak ayat-ayat yang kita akan coba temukan dan kita pelajari dengan ini. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, yaitu bicara tentang keluarga, tentang anak-anak, sudah ditulis di situ oleh Tuhan. Ya, jadi ini memang dari awal Tuhan sudah bicara tentang keluarga. Oke. Coba lihat ya ayat 1 dulu ya, ayat 1. Ini cara kita melihat Alkitab, Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil siapa? Ayat 2, Yesus memanggil siapa? Seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Perhatikan, kalau ada anak kecil pasti ada orang tuanya, bukan? Orang Jawa bilang tidak mungkin ada anak keluar dari batu, menakutkan nanti. Nah, kalau Yesus panggil seorang anak kecil, berarti dia sedang bicara tentang keluarga, karena pasti ada orang tuanya. Bayangkan hanya bicara tentang hal terbesar dalam kerajaan surga, dia nyebutnya itu keluarga, anak-anak. Itu membentuk masyarakat itu. Terus ayat 2 saya nggak usah baca, ya, ayat 6. Tetapi barang siapa, ayat 5-nya dulu. Ayat 5 itu penting, saudara. Saya lupa. Dan barang siapa, bagaimana? Menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, kalau saya balik ayat ini, kalau anak-anak itu tidak dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka setan yang memiliki anak-anak itu. Saya nyimpang sedikit dari ayat ini. Siapa masih ingat mengapa kalau ada anak yang mau digugurkan tapi nggak berhasil, jadi tetap lahir? Anak-anak itu pasti nakal, berontak, dan luar biasa. Mengapa? Kita harus tahu itu. Maka itu kalau ada orang hamil, kita nasihati mereka, jangan pernah ditolak, jangan pernah nggak diinginkan. Kasihan anak itu. Juga jangan kalau ada orang mengandung, terus kita dengar mereka, oh kamu ingin anak perempuan, kamu sudah punya 4 anak laki. Jangan, begitulah sebaliknya. Karena sampai hari ini dunia kedokteran walaupun belum bisa mendeteksi dengan jelas mengapa hanya karena di batin saja hormon itu bisa berubah. Tapi dunia kedokteran tetap mengakui bahwa itu bisa terpengaruh. Maka itu kalau ada kandungan itu anak perempuan, lalu harapannya anak laki, lahir anak yang tomboy, saudara. Cewek tapi kayak laki. Tapi sebaliknya. Nah, anak-anak itulah yang kasihan. Hormon bisa berubah hanya karena keinginan yang berkelebihan. Aneh sekali. Dunia kedokteran mengakui, cuma mereka tidak bisa menyebutkan kenapa. Oke, kita lihat ayat ini. Jawabannya ya, kita tinggalkan dulu Matius 18. Maaf, kok tiba-tiba ingat ini. Mazmur 127. Mengapa kalau ada anak dalam kandungan tapi tidak diinginkan, bahkan pernah digugurkan tapi nggak berhasil, lalu anak itu jadi aneh, jadi nakal, kasihan mereka. Dan ciri-ciri iblis kelihatan pada anak itu. Ini ayatnya, ayat 3 Matius 127. Nah, ada yang salah. Kata lelaki saudara coret habis. Ini terjemahan ngawur sekali, saudara. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi nggak cuma anak-anak laki, semua anak itu milik pusaka daripada Yahweh. Karena tidak ada, setan nggak pernah bisa buat anak, betul? Manusia pun nggak bisa buat anak. Nah, begitu milik pusaka daripada Yahweh ini ditolak oleh yang dititipi atau oleh orang tuanya. Ingat, cuma ada satu di antara dua.
Kalau nggak Tuhan, ya setan. Betul? Nah, begitu orang tua menolak anak dalam kandungan ini, itu artinya orang tua berkata, setan, aku nggak mau anak ini. Tuhan kasih tapi aku nggak suka. Terjadi apa? Ya sudah, setan ambil anak itu. Berapa waktu lalu saya di Bengkulu, saya bertemu dengan ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Kami bicara seminar tentang otoritas gereja di masyarakat. Nah, salah satu hal yang saya katakan kepada teman-teman hamba Tuhan begini, ingat ya, setan itu nggak pernah digaji, tapi kerjanya semangat. Betul tidak? Kita ini digaji masih kurang aja. Nah, dari mana setan itu nggak? Dari mana saya tahu setan nggak pernah digaji? Siapa yang gaji dia? Tapi masalahnya mereka semangat bekerja. Nah, saya itu teliti kenapa setan bisa begitu semangat walaupun nggak digaji. Ternyata kepuasan setan kalau mereka dapat satu nyawa. Betul tidak? Kalau ada orang kena narkoba, terjerat pornografi, perjudian, kemabukan dan sebagainya, itu kepuasan setan. Nah, seharusnya gereja seperti itu. Kepuasan kita adalah kalau ada orang-orang berdosa diselamatkan. Katakan amin. Harusnya begitu. Itu jadi kita semangat untuk menginjil. Karena Lukas 15 menulis dengan jelas, satu-satunya hal yang membuat surga bisa bersukacita bukan karena gereja itu punya piano baru, punya gedung baru. Betul? Karena apa? Satu orang berdosa diselamatkan. Nah, ini yang kurang dari kita. Nah, maka itu kalau ada kandungan nggak disukai oleh yang dititipi, oleh yang dititipi, maka setan ambil bayi itu. Kalau toh nggak dibunuh, setan tetap akan pakai anak itu. Maka sifat-sifat setan diberikan pada anak itu. Maka itu kenapa semua anak yang ditolak dalam kandungan jadi jahat, jadi nakal, jadi pemberontak, keras kepala semuanya, karena setan mengambil anak itu. Karena orang tuanya gak suka buah pusaka daripada Tuhan itu. Jadi ini cara kita menerangkan, kalau ada keluarga yang menolak anaknya, suruh minta ampun, bertobat supaya anak itu gak dimiliki oleh si iblis. Kembali ke Matius 18. Jadi sambutlah anak-anak, karena seperti itu kita menyambut Yesus. Hebat bukan? Sambutlah anak-anak, terimalah anak-anak, karena seperti itu kita menyambut Yesus, menerima Tuhan Yesus. Jadi anak-anak itu kesukaan Tuhan. Ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, pertama saya belajar ayat ini, cuma saya ketemu kesimpulan. Inilah ayat yang paling sadis yang Yesus pernah ucapkan. Saya hampir tidak percaya bagaimana seorang yang penuh dengan kasih, dan dia adalah kasih, yang namanya Yesus, bisa ngomong sadis seperti ini. Saudara bayangkan, ini orang berarti di cemplungan laut hidup-hidup. Saudara pernah tahu berat minimum batu kilangan itu 20 sampai 25 kilo. Kenapa batu kilangan yang paling ringan pun seberat itu? Karena itu untuk memecah biji-bijian. Ya, jadi ada bulat, ini yang di bawah ditaruh, dikasih lubang di tengahnya, semua benih-benih biji-bijian itu ditaruh, lalu di atasnya itu batu kilangan. Nah, ini harus 20 kilo paling ringan supaya biji-biji ini pecah. Nah, orang dikalungi bukan liontin. Tapi 20 kilo batu, ya tenggelam dong. Walaupun orang itu bisa berenang. Sadis bukan Tuhan Yesus. Nah, saya itu teliti mengapa Tuhan Yesus sadis ini. Artinya begini, saudara, seorang anak yang masih polos, yang gak ngerti apa-apa, polos, pelajari Alkitab sampai kira-kira umur 7 tahun. Kira-kira tergantung kedewasaan anak-anak itu. Maka seorang manusia dari umur 0 sampai kira-kira 7 tahun, gabungan dengan ilmu jiwa dan psikologi, ilmu jiwa anak-anak akan belajar ini. Ternyata mereka itu belum pernah tahu yang namanya salah itu apa, namanya benar itu apa. Belum tahu. Buat manusia kecil itu sampai umur 7 tahunan kira-kira, yang dia lihat semuanya itu benar. Ini loh yang membuat Yesus marah. Kalau ada orang dewasa yang merusak anak-anak itu, yang menyesatkan anak-anak itu, suruh dilempar ke laut,
pakai batu kilangan supaya nggak muncul-muncul lagi. Sadis sekali. Maka itu saudara, di Indonesia kita bersyukur ada Komnas Hak Anak ya, perlindungan anak kita bersyukur, tapi masih belum kuat bekerjanya. Di banyak negara di dunia ada kelompok-kelompok yang begitu mengasihi anak-anak, bagus sekali, tapi itu masih kurang kuat. Seharusnya gereja yang jadi pelindung anak-anak itu, katakan amin, karena gereja adalah wakil Tuhan. Jadi ketika sebuah kehidupan yang belum tahu merah putih, salah benar, hitam putih, belum pernah tahu, lalu ada orang yang datang merusak si kecil itu, Tuhan marah, saudara. Sekali seorang anak itu ditunjukkan kebenaran, maka sampai dia mati nanti dia akan tahu itu kebenaran. Tapi sekali anak itu ditunjukkan yang salah, maka sampai mati dia akan salah. Dalam pelayanan saya kepada anak-anak, saya punya pertanyaan-pertanyaan klasik untuk mereka, khususnya masalah percabulan atau masalah seks. Saya tanya begini, kapan pertama kali kamu tahu hal itu? Nah, dari semua data yang saya pernah kumpulkan dalam riset saya itu, ternyata ada 3 penyebabnya. Yang pertama, ketika anak tidur bersama papa mamanya. Yang kedua, itu babysitter atau pembantunya. Yang ketiga, itu lingkungan terdekat, ketika bisa guru les, bisa tante yang nginap di rumah, atau tamu-tamu papa mamanya yang tinggal lama di rumah. Nah, inilah 3 hal besar yang merusak anak-anak. Maaf, saya ngomong apa adanya. Ketika papa mama tidur sekamar dengan anak-anaknya, ya memang tidak harus tegas, tidak boleh tidur sama-sama, tergantung. Nah, waktu anak itu umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bangun tengah malam, ya entah karena apa, namanya anak kecil, maaf, terus ngelihat dia bangun, ya di kamar sama ada papa mama sedang melakukan hubungan suami istri. Anak itu nggak ngerti, saudara, lagi ngapain, ya tidur lagi, tapi itu terekam di memorinya. Nah, ketika naluri seksnya mulai bertumbuh, ketika dia mulai menanjak masa remaja, nah, atau ketika tanpa sengaja dia lihat sinetron, lihat TV, VCD yang ada adegan orang pacaran, di situ jahatnya iblis. Setan putar ulang rekaman waktu dia masih kecil itu. Jadi itu yang iblis buat untuk diputar ulang kejadian itu, sehingga anak itu jadi ngerti, oh begitu. Nah, artinya saudara, anak-anak itu melihat, belajar apa yang dilihat, belajar apa yang didengar, dan belajar apa yang dilakukan, diterima. Anak yang dari kecil kita rajin pukul, salah pukul, sini pukul, maka anak itu jadi sakit hati, dan dia pun akan pukul yang sama juga pada yang lain. Itu pasti. Nah, yang kedua itu ya pembantu atau babysitter. Maaf, kita kan nggak tahu mereka ngapain. Maka itu harus kita bilang. Tadi pagi saya dapat BBM dari anak saya di Tanjung Enim, karena setelah dia dengar pengajaran saya itu, dia mulai mikir, bagaimana ini anak-anak ini nanti. Akhirnya tadi pagi mereka BBM saya bilang, hore, hari ini kami menang. Kami sekarang bisa tidak pakai babysitter dalam arti untuk hal-hal penting, tapi untuk yang bagian-bagian kotor, bagian apa, oke. Maka itu berapa kali kita menemukan banyak teman kita, mama pergi nggak nangis, babysitter pulang nangis. Ngerti nggak? Anaknya itu nangis karena buat anak itu mamanya babysitter itu, karena mama terus sibuk urusan yang lain. Nah, inilah contoh sopir, ya, bisa ganggu anak-anak kita, kan mereka tidak tahu, diapakan juga tidak tahu, masih kecil. Yang ketiga, tamu-tamu atau tante yang nginap di rumah. Maaf saya ngomong ini, maka itu jagai sekecil itu dari semua pengaruh si jahat iblis. Jadi itu arti ayat 6, Yesus marah pada orang dewasa yang menyesatkan anak-anak kecil. Lebih baik mati orang itu dan dilempar ke laut hidup-hidup, supaya jangan muncul lagi, diberi batu kilangan itu. Sadis bukan Tuhan Yesus? Ternyata untuk masa depan anak-anak itu. Lanjut ya. Jadi perikop itu bicara tentang anak-anak itu, bagaimana kita harus jaga mereka. Oke? Terus sampai pada soal pengampunan, ya. Ya, nanti itu. Sekarang ayat yang 19. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jadi ini cara saya belajar. Dalam satu pasal itu hal pertamanya tentang apa? Tentang anak-anak, berarti tentang keluarga ini kalau begitu. Ya, ayat 19 saya baca lagi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Terus terang saudara, pertama saya dapat pewahyuan ayat ini, saya sulit menerima. Karena apa? Mana mungkin Bapa di surga mengabulkan permintaan kita yang apa bentuknya? Ayo, yang bagaimana? Apapun juga yang kamu minta. Saya minta saudara menjawab pertanyaan saya. Menurut saudara, saudara setuju atau tidak dengan konsep ini? Bahaya atau tidak kalau Bapa itu akan mengabulkan semua yang kita minta? Jawab, bahaya atau tidak? Bahaya sekali. Karena model kita masih doyan duit semua begini. Wah, bisa mintanya aneh-aneh itu nanti. Tapi mengapa ada firman ini? Nah, itu yang mengganggu pikiran saya pertama belajar. Ternyata Papa itu berkata, Daniel, kamu jangan terpaku pada soal janjiku minta apapun juga. Lalu saya tanya, apa yang saya perhatikan? Saudara perhatikan ini. Itu tidak untuk semua orang Kristen. Lah, itu saya mulai kaget. Karena dijelaskan oleh Tuhan Yesus, yang bisa minta apa saja dan pasti dikabulkan, itu berapa orang? Berapa orang? Baca baik-baik. 2 orang. Itu pun tidak asal 2 orang. Lebih dalam lagi, 2 orang yang sepakat, sudah. Nah, mulai jelas saya. Ternyata 2 orang yang sepakat itu hanya suami istri. Nah, kata sepakat saya temukan ada unsur covenant, perjanjian kekal. Itu hanya boleh Yahweh dengan Abraham. Masih ingat? Itulah kata kesepakatan pertama di dunia. Dan itu arti perjanjian kekal, nggak bisa putus. Maka itu sampai hari ini saudara, sekurang-kurang ajarnya orang Israel, sejahat-jahatnya orang Yahudi, mereka tetap menjadi kesayangan Tuhan karena covenant itu. Nah, yang kedua boleh sepakat itu suami istri. Maka itu bagaimanapun kurang ajarnya suami, bagaimanapun kurang ajarnya istri, berlakulah seperti Yahweh kepada Israel. Ngerti maksudnya? Ayo secara jujur, saudara, kalau saya bukakan, Israel itu jahatnya luar biasa, saudara. Sangat kejam. Ada banyak bukti. Ya, saya berikan beberapa hal saja. Satu, yang membuat dunia bisa perang terus seperti ini itu orang-orang Yahudi. Karena yang punya pabrik-pabrik senjata di dunia itu orang Yahudi, saudara. Nah, jahatnya mereka, pabrik mereka nggak akan laku kalau nggak ada yang perang. Kurang ajar nggak mereka? Perusahaan-perusahaan pangan yang hebat-hebat di dunia itu milik orang Yahudi. Uang satu-satunya negara di dunia yang mata uangnya bukan milik pemerintah itu cuma Amerika, saudara. Hebat sekali. Mengapa di Amerika Serikat uang bukan milik negara, semua negara itu uang milik pemerintah? Maka itu setiap pemilihan presiden di Amerika nggak ada bicara anggaran, nggak ada rapat, itu urusan orang Yahudi semua yang punya dolar itu. Pabrik-pabrik kimia terbesar di dunia itu juga milik orang Yahudi. Dan banyak lagi. Mereka itu yang merusak dunia ini. Tuhan tahu. Kenapa dia diam? Itu karena covenant itu tadi. Dia nggak bisa menyangkal yang dia ikat dengan Abraham hari itu. Nah, seharusnya begitulah pernikahan kita. Katakan amin. Nggak bisa dirusak. Nggak bisa. Bagaimanapun kurang ajarnya suami, jahatnya istri, tetap harus tetap satu. Karena waktu kita menikah mengucapkan janji. Saya mengajar banyak teman pendeta. Kalau ada pendeta di sini masih salah, dengarkan. Jangan sekali-kali janji nikah itu didikte atau dihafal dan saudara teksnya tinggal baca. Awas itu saudara. Di antara semua acara pernikahan Kristen
Yang paling sakral ketika dua orang itu mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Adik-adik yang mau menikah kok ingat nih. Satu kali saya konseling. Dan bukan saya nikahkan itu. Terus saya ngomong gini, saya rasa jengkel betul. Dua orang yang ngotot. Oke, sekarang saya ingatkan. Apa janji nikah kalian dulu? Oh, masih ingat. Nah, kenapa kamu melanggar itu? Loh, itu kan bukan saya didikte pendeta saya. Nah, sejak itu saya belajar. Janji nikah nggak boleh didikte, nggak boleh dihafal. Ucapkan dengan tulus. Keluar dari hati. Awas ya pendeta-pendeta. Karena satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan aku hadir menjadi saksi, itu cuma waktu kita menikah dan kita ucapkan janji nikah. Bagi yang belum tahu saya beritahu. Saya juga disebut pendeta sadis di Indonesia ini. Karena kalau saya nikahkan orang, maka pengantin laki harus berani mengucapkan janji. Kalau aku selingkuh aku mati. Kalau mereka nggak mau janji itu nggak jadi kawin, berarti kamu niat selingkuh. Ada yang bantah, ya tapi apa? Kalau memang nggak mau selingkuh, kenapa takut mengucapkan janji itu? Tapi lagi, batal kawin atau cari pendeta lain sana. Kenapa saya pakai ketegasan itu? Ya karena hukum ini. Coba buka Matius 1 ayat 6, saudara. Hebat sekali Bapak kita. Maka itu dia berkata, aku benci perceraian. Bukan karena tanpa alasan dia berkata seperti itu. Matius 1 ayat 6. Mana teksnya? Isai memperanakkan Raja Daud. Jelas. Raja Daud memperanakkan Salomo. Nah yang gak enak itu buntutnya ini. Memperanakkan Salomo bukan dari istrinya, tapi istri Uria. Apa yang kita pelajari dari ayat itu? Itu jadi ganjalan Daud sampai hari ini loh. Padahal orang-orangnya sudah mati lama itu. Tapi catatan di surga, Batseba tetap istri Uria. Surga nggak bisa menghapus pernikahan itu. Hebat sekali. Waktu ini ditulis oleh Matius, peristiwa sudah terjadi hampir 2000 tahun. Nah kalau sampai hari ini, sudah berapa ribu tahun lagi kejadian ini. Tapi surga masih menulis Batseba itu istri Uria. Jadi jangan main-main dengan pernikahan. Katakan amin. Itulah covenant, itulah kata sepakat yang artinya sehidup semati. Tapi jangan diracun, ingat itu. Sehidup semati. Saudara, itulah ketegasan surga terhadap pernikahan. Artinya sekarang yakinkan teman-teman kita. Paulus menuliskan kalau toh kamu bercerai, ya kau terpaksa diizinkan, tapi dengan catatan jangan menikah lagi. Inilah konsep yang hebat yang tidak dimiliki oleh agama apa saja, lembaga apa saja. Katakan amin. Hanya lembaga surga yang punya catatan ini. Jadi tidak sembarang dua orang, kembali ke Matius 18 ayat 19, tapi siapa itu? Loh, lupa lagi siapa? Dua orang itu suami istri. Jadi artinya begini, kalau kita suami istri hidup sepakat, hidup rukun, hidup harmonis, maka yang kita minta kepada Papa nggak mungkin keluar jauh-jauh, pasti seputaran keluarga kita. Betul tidak? Loh, saya tanya kok yang jawab loh saudara. Betul, kalau kita keluarga harmonis, keluarga sepakat, keluarga bahagia, maka yang kita minta nggak akan jauh-jauh di seputaran keluarga. Betul, untuk anak-anak, untuk kebahagiaan semuanya itu. Nah itu yang dalam konteks minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dengan kata lain, kalau sampai ada masalah apa saja dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, berarti Tuhan pasti membela kita. Amin. Lalu kalau kita balik ayat itu, maka kalau sampai ada masalah-masalah dalam seputaran rumah tangga kita dan tidak ada jawaban Tuhan, maka jawabannya kita berdua sedang tidak sepakat. Khususnya anak-anak, saudara. Pokoknya ingat, apa saja yang terjadi dengan kita berdua, baik maupun buruk, yang menanggung tetap anak-anak. Ingat itu. Kita bahagia, anak-anak hidup sehat. Anak-anak jadi pintar-pintar. Anak-anak jadi luar biasa. Kita suka ribut, anak-anak pun akan jadi berantakan. Maka itu neraka jadi penuh pengadilan terus nyibuk ngurusi orang-orang jahat itu. Saya mempelajari waktu saya di Jerman dulu. Di Jerman saya ketemu ada satu lembaga namanya kriminal Polizei. Jadi polisi kriminal.
Kripo sebutan mereka itu. Jadi kalau ada apa-apa panggil Kripo, itu istilah mereka. Nah dari situ saya mempelajari kasus di negara mana saja. Ternyata hukum kriminologi internasional itu mengambil patokan. Begitu seorang pelaku kejahatan tertangkap, maka yang diurus pertama adalah siapa orang tua anak ini. Itu pasti sudah pasti. Siapa orang tua? Tadi pagi saya dengar berita, kan kemarin di Jakarta ada kecelakaan maut. Ya ada seorang ibu bertiga naik mobil atau bisa nabrak orang jalan kaki. 8 orang mati di tempat, masuk anak-anak kecil dan orang tua. Nah tadi pagi saya baru dengar beritanya. Langsung cek, siapa orang ini, keluarganya di mana. Mengapa polisi seluruh dunia memakai hukum yang sama? Begitu ada pelaku kejahatan ketangkap, langsung cari mana keluarganya, mana orang tuanya. Ketahuan ternyata mereka baru pesta acara apa liburan tahun baru, padahal bukan Kristen, karena saya lihat mereka pakai jilbab. Karena pesta semalam kurang tidur, langsung tanya mana orang tuanya, mana keluarganya. Yang paling jelas itu kasus berapa tahun yang lalu Indonesia digemparkan oleh orang namanya Rian dari Jombang, pembunuh berdarah dingin. Dicari mana orang tuanya, lalu diwawancara, ternyata terbukti Rian itu disiksa bapaknya dari kecil. Maka itu jadi sadis dia itu. Nah ini yang kita pelajari. Kalau keluarga bahagia, neraka pasti sepi, pengadilan tutup. Jangan lupa istilah itu. Itu semua dimulai dari kita. Maka itu iblis selalu mengganggu kesepakatan, keharmonisan, kesatuan suami istri. Dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil kita dibuat ribut terus. Maka itu kata, apa tadi kekayaan terbesar bagi suami istri? Ampuni, jangan lupa kata ampuni. Terus kita nyatakan itu. Supaya anak-anak itu bahagia, mereka tuh gak jadi jahat. Maka itu yang rajin bertengkar bertobatnya. Saya tuh ngomongnya kasar betul. Kalau saya tuh ketemu satu keluarga, sudah gak bisa dapat suka bertengkar, saya katakan lebih baik kamu minta mati dari Tuhan. Kenapa saya berkata sadis? Dengar ya, kalau ada suami istri rajin bertengkar, matilah kamu dalam nama Yesus. Kenapa? Saya sadis tapi nggak apa-apa, karena saya punya penelitian yang mengagetkan. Anak-anak itu kalau ditanya begini, menurut kamu itu lebih senang lihat ayah ibumu hidup tapi nggak berfungsi, atau kamu lebih senang lihat kuburan mereka? Jawabannya mengagetkan. Anak-anak sepakat berkata, kami lebih senang lihat kuburan mereka daripada lihat mereka hidup. Dengarkan, itu hati anak-anak. Saya tuh pernah neliti mereka, saudara. Mereka itu nggak ngerti loh kata cerai itu apa, nggak tahu, saudara. Tanya sampai melonyok mulut kita misalnya, cerai itu apa, cerai nggak ngerti. Tapi aneh. Nah kalau sampai anak-anak bisa sadis itu dalam pendapat mereka, mereka lebih baik lihat kuburan orang tuanya daripada lihat orang tua hidup tapi nggak berfungsi. Kenapa? Oh, saya mempelajari betul-betul hal-hal seperti itu, saudara. Coba dengar ya. Dengar orang tua. Ayo. Masih ingat Musa pernah berkata dalam Mazmur 90, umur kita maksimal berapa? Minimal 70, maksimal 80. Lebih daripada itu susah. Nah, maka itu jangan minta panjang umur lah, bikin repot nanti itu. Oke. Pas-pasan aja. Oke. Nah, saya punya angka begini. Kalau kita menikah umur 25 tahun, Stephen Vincent dengarin ya. Lalu umur 26 tahun berikut kita punya anak. Oke, saya lanjut. Nah, ketika kita umur 35 tahun, berarti kita sudah jalan berapa persen dari umur itu tadi? Ayo, susah kok ngitungnya. Kan 70, ini 35. Ngelerek, biasanya ngitung duit aja kok. Berapa persen? Setengahnya. Kita sudah jalan hidup 50%. Walaupun kita masih terbilang muda. Kalau 35 tahun masih terbilang muda. Nah, walaupun terbilang muda umur 35, tapi ini sudah setengah jalan, saudara. Artinya kalau kita umur 35 itu kita sudah nikmati macam-macam dalam hidup. Atau tidak? Itu macam-macam kita sudah nikmati umur 35. Nah, anak kita umur berapa waktu kita umur 35? Kalau mereka lahir kita umur 26. Cepat. 9. Atau
Nah, bayangkan. Maka itu saya bilang, matilah kamu papa mama yang rajin bertengkar. Kita sudah jalani setengah hidup, mereka baru mulai hidup. Betul nggak? Lalu kita sakiti mereka. Apa nggak bajingan ini orang tua? Ada yang marah, nggak peduli. Kamu sudah nikmati macam-macam, ini baru mulai hidup. Lebih baik kamu yang mati, jangan anak ini. Setuju saya ngomong ini, saudara? Kurang ajar betul kita ini sebagai orang tua. Egois sekali kita, jahat sekali. Nggak mikirin yang kecil-kecil ini. Maka itu mereka jadi baik ataupun buruk, tergantung siapa. Nah, siapa jauh tergantung kita orang tuanya. Sebab beda mutlak, beda yang paling mendasar antara anak orang dan anak binatang di bagian ini. Anak binatang gak ada yang peniru. Anak orang itu peniru 100%. Ngerti maksudnya? Anak binatang itu kumpul binatang lain gak akan ketularan jadi binatang yang lain. Betul? Tapi anak orang kumpulkan yang salah akan jadi salah, sudah. Karena kita ini peniru. Ayo kita lihat ini. Saya beri ilustrasi paling gampang gini. Kalau sudah kenal orang Surabaya, asli Surabaya, ya, kawin dengan asli orang Surabaya juga. Setelah mereka menikah, mereka pindah ke Amerika. Mereka pilih satu tempat yang gak ada orang Indonesianya, gak ada orang Surabayanya. Jadi itu bule semua di Amerika. Lalu mereka punya anak-anak, besar lahir di sana, besar di sana. Pertanyaan saya, apakah anak-anak mereka otomatis bisa berbahasa Surabaya atau bahasa Indonesia? Bisa tidak? Mereka harus belajar. Karena anak-anak itu nyerap lingkungan, terpengaruh betul oleh lingkungan. Tapi yang aneh, kalau mereka waktu pindah bawa anjingnya nggak akan gonggong bahasa Inggris. Lihat itu baik-baik. Jawab ya atau tidak? Nah, itulah anak orang, saudara. Maka itu kenapa saya pilih tema ini. Pokoknya kalau keluarga bahagia, dunia itu aman betul-betul. Dan keluarga bahagianya kan satu, ampuni, jangan lupa. Jadi ayat 19 tadi, saudara, itu bicara tentang bagaimana kesepakatan papa mama, surga turun di situ, mujizat terjadi, minta apapun juga dikabulkan. Hebat sekali. Artinya rumah tangga, anak-anak, ekonomi, kesehatan semua nggak akan ada masalah. Kenapa Paulus menasihatkan begini? Ya, kalau saudara baca surat Paulus itu aneh. Aku nasihatkan, lebih baik kamu tidak menikah. Gila orang ngomong gak begitu. Padahal Tuhan berkata, semua dengan lagi menikah. Kenapa Tuhan tidak marah kepada keputusan Paulus sehingga dia tulis itu di 1 Korintus pasal 7? Setelah kita dengar ini, saya harap saudara mengerti. Daripada kamu menikah tapi merusak generasi berikut, lebih baik gak usah menikah. Ngerti sekarang kan artinya firman itu? Kalau memang gak bisa didik anak, gak usah kawin. Daripada merusak anak itu nanti. Sebab mereka nggak minta untuk dilahir. Gara-gara itu saya menemukan istilah ini yang sekarang banyak dipakai oleh banyak kelompok. Anak-anak itu tidak ada yang sebelum lahir membuat proposal ke papa mamanya. Lahirkan saya dong. Ada? Nggak. Yang kedua, anak-anak pun nggak ada yang minta untuk dilahirkan. Jadi kalau mereka tiba-tiba ada di antara kita, yang mana mereka nggak pernah minta, lalu kita sakiti mereka, dengarkan. Sakitnya dalam atau tidak? Dalam sekali. Sakit. Maka itu buat anak-anak yang bisa menyakiti mereka cuma papa mamanya, bukan orang lain. Jadi ini yang kita harus jaga. Maka itu setelah setan tahu ayat 19 Matius 18. Coba saya balik dulu saya tanya. Menurut saudara Matius 18 ayat 19 kalau kita baca baik-baik. Kalau itu terjadi pada semua rumah tangga di muka bumi ini. Ya 18-19. Berarti setan punya ruang gerak atau tidak? Jawab. Setan bisa kerja seenaknya atau tidak? Kalau semua keluarga di dunia menggenapi ayat itu, jawab, bisa atau tidak setan seenaknya bekerja? Tidak bisa. Nah, satu-satunya ayat yang paling jelas yang bisa mengalahkan setan itu cuma suami istri yang harmonis. Nah, di situ liciknya setan dan kurang ajarnya setan. Sebelum mereka dikalahkan oleh suami istri, mereka ngapakan dulu? Ayo, apa yang mereka buat untuk suami istri? Mereka rusak suami istri. Maka yang belum menikah siap-siap. Ya, ini kami sudah menikah, ini pengalaman kami. Ternyata kalau kami ribut suami istri itu enggak perkara-perkara besar. Bukan karena ada LPG meledak di tetangga. Enggak, kita enggak ribut masalah itu. Bukan karena apa itu bak kamar mandi jebol. Enggak.
Kita ini suami istri itu sering ribut tuh karena perkara kecil. Meletakkan sandal, mateni lampu. Kecil-kecil, betul enggak? Nanti kancing, baju, ya lah. Yang sepele-sepele itu kita sering ribut. Ayo ngaku suami istri atau tidak? Kenapa? Ya enggak tahu, enggak ada yang tinggal di rumahmu. Ada bilang enggak ya, enggak ada yang nginep di rumahmu. Maka itu sejak saya kenal hukum ini, saudara. Sebelum saya menikah, saya beritahu istri saya, Pak, nanti setelah kita menikah, kita nggak tinggal sendiri loh. Maksudmu? Ada orang lain tinggal? Hah? Dia kaget pertama. Saya masih ingat betul, saudara. 3 bulan sebelum saya menikah, Om Damaris datang dengan tante, Pak Bambang Budianto datang, Pak Samuel Alkana datang. Itu nasihati saya, karena sebelum menikah mereka sudah tahu saya itu selalu kumpul dengan banyak orang. Nah mereka itu datang kepada saya ngomong, walaupun istrimu itu orang Indonesia, tapi dia itu warga negara Kanada. Kamu nggak boleh setelah menikah tinggal rame-rame. Oh telat, saya bilang begitu. Saya sudah ngomong dulu pada dia sebelum menikah ini. Ada 2 syarat saya. 1, tinggal di Papua. 2, kita tinggal rame-rame. Nggak mau, nggak jadi, saya bilang begitu. Saya bilang sudah terlambat. Dia sudah setuju kok. Pertama istri saya kaget. Hah? Tinggal rame-rame? Bagaimana itu bisa? Sudahlah kamu coba tuh. Sekarang waktu itu kami tinggal Jalan Musi. Salah satu saksi Tuhanku itu masih ada. Kami rame-rame. Artinya kami ingin dilihat dan dinilai oleh mereka. Dan kami kamarnya, masih ingat ya Bu? Kami tinggal di kamar nomor 2. Nah itu ada pintu tembusan kayak di hotel 2 kamar. Jadi kalau kami ribut mereka dengar. Mereka tahu semua. Kami ribut masalah apa mereka tahu. Kenapa saya pakai prinsip itu? Karena kami mau hidup itu diperiksa oleh orang lain. Pak Edo itu pimpinan di Nabire. Hidupnya seperti itu. Sekarang berapa keluarga di rumah, Duk? Berapa orang tinggal di rumahmu? Berapa, Duk? Iya, yang keluarga sudah berapa? 3 keluarga, terus yang single. Bukan rumah besar. Pak Kawi, Yohanes, Pak Kasman itu tahu. Belum lama mereka nginep sama-sama di sana. Saya berhasil mengajar semua tim saya begitu. Pernikahan harus mau untuk dilihat oleh orang lain. Kesepakatan itu perlu, saudara. Mujizat pasti terjadi dalam rumah tangga kita. Amin, pasti terjadi. Maka itu setan harus kita kalahkan lebih dulu. Katakan amin. Dengan kebenaran ini. Karena tanpa kita sepakat, iblis akan merajalela. Jadi ini alasan kenapa iblis benci keluarga. Ya, kenapa? Karena alasan ini. Ayat 20 sekarang, ayat 20. Nah ini ada terjemahan yang salah. Masih Matius 18. Sebab di mana, saya mau baca terjemahan yang betul. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah kalau saudara hubungkan di season pertama tadi dengan Ibrani 13 ayat 4, jelas sekali. Yesus hadir itu bukan di kebaktian. Maaf, rekan-rekan pendeta, rekan-rekan WL, worship leader, yang hobinya menggunakan ayat 20 Matius 18 setiap kali memulai kebaktian, hari ini bertobat, jangan diucapkan lagi ayat itu. Ternyata ayat ini bukan untuk memulai kebaktian. Ini bicara tentang keluarga. Sebab 2 orang yang disebut di ayat 20 itu 2 orang yang ada di ayat 19. Katakan amin. Nah, kalau 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di atas ayat 19, 2 orang itu siapa? Suami istri. Nah, kalau ada suami istri yang 2 orang, harus bilang bertiga. Maka ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga itu? Anak-anak. Jadi kalau papa mama harmonis, anak-anak bahagia, lalu keluarga kumpul bersama, memanggil nama Yesus, dia itu hadir. Surga ada di situ. Kalau ini terjadi Senin sampai Sabtu, keluarga harmonis, ada keributan kecil, langsung ampuni. Bayangkan, berarti dari Senin sampai Sabtu, masing-masing keluarga itu menghadirkan Yesus, menghadirkan surga di rumahnya. Anak-anak bahagia. Lalu keluarga-keluarga ini ke gereja, kebaktian. Saudara bisa bayangkan suasana surga. Wow, hebat sekali. Katakan amin. Nah yang terjadi kebalikan kebanyakannya, saudara. Keluarga-keluarga berantem gak bahagia. Minggu munafik semua.
Betul tidak? Contoh begini, Senin ribut, Selasa aman, Rabu ribut, Kamis aman, Jumat ribut, Sabtu gebuk-gebukan, hari Minggu benjut ke gereja. Berdedek hatinya. Oke. Biru-biru gembuk semua dua orang, aduh, karena maki-maki semuanya. Lalu ke gereja, kan dilihat orang banyak. Ayo senyum, jangan cemburu. Loh, senyum kok dipaksa? Karena mau lihat orang itu, malas dong. Betul? Akhirnya suasana surga nggak ada di gereja, suasana neraka yang mulia. Jadi ayat ini bukan untuk kebahagiaan. Ingat baik-baik mulai hari ini. Sebab di mana ada dua orang, itulah suami istri dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku. Disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau di keluarga kita ada Yesus, di keluarga kita ada surga yang sudah mengalahkan iblis sejak Yesus bangkit. Amin. Ayo lihat, saya punya istilah ini. Maka setan nekat dan setan goblok nggak akan berani masuk ke rumah tangga itu. Amin kan? Kok diam saja. Maka kalau setan goblok, setan nekat gak berani masuk, setan pintar lebih takut lagi. Lo ngerti nggak maksudnya itu, saudara? Ternyata yang goblok kan nggak mikir karena goblok, itu aja nggak berani masuk. Yang pintar karena mikir, maka nggak berani masuk juga. Amin. Nah, masalahnya di rumah tangga kita nggak ada. Ingat, kalau nggak ada Tuhan, ada hantu. Nah, itu koncone lagi dong. Lalu ketemu, oh temanku ada di rumah itu, ayo mampir yuk. Itu jadinya. Karena kita nggak serius dalam menjaga keharmonisan, keakraban kita. Saya masih ingat, saudara, istri saya jadi saksi bulan Maret tahun 95. Pertama kali saya mengetahui sebuah rahasia dari kitab Pengkhotbah. Coba kita lihat dulu ayat ini ya. Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat 12. Nah, sebelum sampai bulan Maret 95, saya itu kalau khotbah pernikahan, saya kalau suruh ngajar oleh Roh Kudus lewat Pengkhotbah 4, khususnya soal rumah tangga, maka ayat 11 itu nggak pernah saya baca. Karena buat saya itu ayat cabul betul-betul, saudara. Saya tanya, Bapak kok ada firman kayak begini? Oke, saya baca 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara tahu rahasia ayat ini? Siapa berdua itu? Ya pasti suami istri dong. Nggak mungkin Tuhan berbicara berdua kalau bukan suami istri. Ngawur itu. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi celaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, ayat 10 gambaran paling jelas adalah pemain badminton ganda campuran. Betul? Bayangkan ganda campuran walaupun juara berkali-kali, kalau suatu hari dia mau bertanding ternyata dua orang diribut, lebih baik gak usah bertanding. Nanti yang satu jatuh malah diinjak. Tapi kalau kompak itu luar biasa. Nah, ayat 11 lihat itu. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Ya ampun, ini apa ini firman? Ya bukan sumu, lain no sumu. Ini bicara hubungan seks, saudara. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Saya lompati ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Anak-anak muda, ya Steven, kamu akan pergi ke Singapura tahun depan. Ingat, Ben, kalau semua punya pacar, dalam pernikahan itu harus melibatkan 3 macam tali. Kenapa? Sebab manusia terdiri dari berapa hal? Ayo, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, menikah itu 3-tiganya diikat, saudara. Secara wajar semua manusia mulai tertarik dengan fisik tubuh dulu. Lihat penampilan, lihat umur, lihat status, wajar. Tapi ternyata papa tidak. Dia mulai dari tali yang nomor 3, yaitu roh. Kalau rohnya sudah sama, oke, jalan. Tali yang nomor 2, itulah jiwa, itulah karakter, pikiran, perasaan, kemauan. Baru tali yang pertama, itulah unsur seks, karena fisik. Maka itu jangan dibalik. Ajari ya orang-orang tua, anak-anak kita yang berpacaran, jangan tertarik karena istilah Inggris sex appeal, luarnya saja jangan. Karena luar ini bisa merosot. Amin.
Secantik-cantiknya seorang gadis, secakap-cakapnya seorang pemuda, kalau tua juga jelek. Amin, ada yang amin. Cuma satu yang amin, ya amin. Mau cantik terus, menakutkan. Terimalah kalau sudah tua memang begitu. Maka itu kalau pernikahan didasari dengan fisik dulu, dengar 87% dalam tahun keberapa pasti bercerai, bosan. Karena fisiknya berubah. Awas itu. Jadi mulai dari tali yang ketiga, rohnya itu dicek. Nah, dari 3 tali ini yang akan sisa sampai akhir hidup, itu tali yang nomor 2. Suatu saat kalau kita sudah tua, seks akan berhenti. Saya pesan orang-orang tua jangan pakai obat macam-macam. Sudah tua ya sudah, mau apa lagi? Maaf saya ngomong ini. Amin. Sudah tua sudah, terima, ngapain? Oke? Nah, maka itu fisik akan selesai karena sudah tua. Yang berlanjut cuma bagian nomor 2, jiwa. Karena suami istri akan saling mengenal. Karena pengenalan suami istri tidak akan pernah selesai. Walaupun sudah 50 tahun, 60 tahun menikah. Itu yang diikat. Nah, kalau tali 3 lembar ini tetap kompak, maka pernikahan langgeng. Ada yang menerjemahkan, talinya 3 lembar adalah suami, istri, dan Tuhan Yesus. Betul, saya setuju. Orang ketiga harus Yesus, bukan tetangga. Awas kamu. Setuju? Harus Yesus. Maka aman rumah tangga kita. Nah, terus ayat 11 ini bingungi saya. Aduh, ini mau ngomong apa? Kalau saudara simpan rekaman khotbah saya tahun-tahun 8 bulan, 9 bulan, gak pernah saya bahas ayat 11. Maret 95 begini. Hari itu tiba-tiba istri saya berkata, kamu lihat gak? Bulan ini kita itu dihadapkan pada masalah anak-anak sakit. Anak-anak begini dari keluarga-keluarga yang kami layani. Loh, betul juga, saya baru ingat. Iya, kenapa ya? Jadi anak-anak yang sakit, anak-anak bermasalah, anak-anak yang macam-macam. Kenapa? Ya kalau sebegitu kami mulai mencari Tuhan. Tiba-tiba ayat ini muncul. Daniel, kamu pelajari Pengkhotbah 9:11. Nah, ayat cabul itu lagi muncul. Saya bilang begitu. Apa hubungannya dengan anak-anak yang kena masalah dalam pernikahan? Ringkas cerita, saya mau tanya kepada saudara. Walaupun tidak semua kita orang teknik, tapi semua kita pasti tahu. Semua tenaga, power, ya, kuasa, itu menghasilkan apa, saudara? Panas. Aneh sekali. Nah, di situ Roh Kudus memberi saya hikmat. Kata panas di ayat 11 adalah kuasa. Kalau suami istri kompak sepakat di tempat tidur, maaf ya saya buka. Semua kita sudah mengalami. Kalau toh ada di antara kita, entah itu suami atau istri, melayani pasangannya dengan terpaksa. Saya tanya, pasangan kita rasa atau tidak? Tahu? Karena nggak sepenuh hati. Nah, ini bahayanya. Begitu suami istri di tempat tidur tidak sepakat, tidak sehati, tidak sepenuh hati, tidak harmonis, berarti hubungannya renggang. Maka nggak ada panas itu. Sejak Maret 95, saya kalau dilapori ada anak sakit di suatu keluarga, saya langsung bilang, periksa dirimu berdua. Begitu suami istri sepakat di tempat tidur, hubungan beres, hubungan harmonis, gak ada jengkel, gak ada dendam, gak ada marah, gak ada kecewa, gak ada macam-macam itu. Maka panas surgawi itulah kuasa Tuhan ada di keluarga kita. Nah, panas itu jadi benteng yang kuat untuk menjaga pernikahan kita dan anak-anak kita. Kalau ada panas itu, saudara, setan gak bisa masuk ngambil anak-anak. Saya pakai istilah yang sama, setan goblok dan nekat pun mikir. Kalau mereka tahu ada panas dalam pernikahan kita, cek saja. Jangan berkata, kami ini beres. Lo ngomong beres kok sambil marah-marah. Berarti gak beres dong. Ayo. Betul? Hebat firman ini. Jengkel sedikit saja, saudara, sudah membuat kita terpecah. Nah, dari ayat ini tiba-tiba Roh Kudus memberi saya gambaran, ya. Coba saudara bentuk segitiga, ya, atau gambar segitiga lewat tangan kita, segitiga, ya. Nah, kalau segitiga ada berapa titik? Ya 3 dong. Oke. Ada berapa garis? Ya 3 juga. Nah, itulah tali 3 lembar. Titik pertama itu jelas Tuhan. Titik bawah kiri itulah suami. Titik kanan bawah itulah istri. Nah, anak-anak di tengah-tengah segitiga ini. Bisa bayangkan ya? Kalau hubungan suami ke Tuhan beres, hubungan istri ke Tuhan beres, maka fondasi itu kuat. Atau
Kalau hubungan garis kiri ke atas beres, garis ke kanan, dari kanan ke atas beres, maka titik bawah kiri kanan itu hubungannya pun beres. Berarti nggak ada celah, nggak ada titik yang terbuka. Ngerti maksudnya ya? Jadi aman, anak-anak bisa bebas main di tengah-tengah segitiga ini. Tapi bayangkan kalau salah satu titik terbuka. Misalnya hubungan suami ke Tuhan nggak beres, atau hubungan suami ke istri nggak beres, atau hubungan istri titik kiri, titik kanan ke kiri nggak beres, atau hubungan istri ke atas nggak beres. Artinya ada titik yang, ada garis yang terbuka. Nah ini ilustrasinya. Setan masuk, mereka akan ambil anak-anak kita. Hebat sekali firman ini. Maka itu bagaimanapun suami, istri, ayah, ibu menentukan hidup masa depan anak-anak. Saya beri contoh lagi. Saya kenal orang kaya dah, kaya betul. Sekolah di sekolah yang paling mahal. Ambil guru les yang pintar-pintar, bayarannya guru lesnya jutaan juga, silakan. Tapi kalau hampir tiap malam papa mama bertengkar, sudah. Anak-anak bisa pintar nggak sekolah? Bisa pintar tidak mereka? Kenapa nggak bisa pintar? Karena tidur nggak tenang, ketakutan kalau malam. Apa bertengkar lagi tidak mereka ini? Maka itu kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka. Ingat itu baik-baik. Jadi yang belum menikah, supaya nanti sudah siapkan diri untuk bentuk pernikahan yang betul-betul harmonis. Mengampuni, pokoknya mengampuni. Untuk apa saja ampuni. Amin. Dalam segala hal, suami istri jaga keharmonisan kita. Nggak ada yang cocok, nggak ada yang cocok. Menikah dengan siapapun nggak ada yang cocok. Ingat itu. Alkitab kalau saya kumpulkan ayat-ayatnya itu, kalau ada orang ngotot ingin menikah dengan yang cocok, kesimpulan Alkitab adalah kawinlah dengan mayat. Kenapa Alkitab berkata seperti itu? Karena selama kita menikah dengan namanya orang, masalah akan ada. Tadi Pak Timotius Tanang memberi masukan bagus sekali. Bagaimanapun karakter dasar kita di dalam Kristus, kita berubah jadi yang baru. Maka itu suami saya ngotot gini, ya sudah, kalau kamu nggak mau terima aku, ya sudah. Engkongku dulu begitu, papaku dulu begitu, aku sekarang begini. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Berarti nggak mau berubah itu orang kalau begitu. Di dalam Kristus kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi kita nggak boleh ngotot dengan karakter kita yang lama, sudah diubah di dalam Yesus. Ini menarik sekali, saudara, kita pelajari. Saya kagum betul. Alkitab itu begitu banyak hal-hal yang luar biasa dalam pernikahan kita. Efesus 4. Ya, Efesus 4. Ternyata masalah rumah tangga nggak cuma di Efesus 5. Tapi Efesus 4 juga bicara keluarga. Karena kalau ada kata satu tubuh, sesama anggota tubuh, itu adalah keluarga, suami istri. Ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Saudara, ayat ini saya selalu pakai untuk meyakinkan para suami. Dengar ya. Suami, kita ini laki-laki, istri itu perempuan. Ya sudah ngerti. Cuma saya mau jelaskan supaya, karena banyak yang nggak ngerti. Beda yang paling mendasar lagi adalah seorang suami disakiti, ya cuma satu garis tipis, seret gitu aja istilahnya. Mungkin 3 hari 4 hari sembuh. Tapi bagi istri, luka yang cuma seret tadi itu belum tentu 4 tahun sembuh. Catat itu baik-baik. Ya, anak-anak, engkau simpan ini. Maka itu sakit yang paling sakit di antara yang paling sakit di dunia ini. Itu kalau suami dustai istri dan istri mendustai suami. Jawab iya atau tidak? Itu sakit sekali. Nah, makhluk perempuan itu yang repot. Ingat suami-suami, sekali istri kita sakiti, jangan paksa dia untuk cepat sembuh. Saya ulangi lagi, Efesus 4:25. Jadi mengapa Yahweh minta dalam nama Yesus kepada suami istri jangan saling mendustai, buang dusta itu. Karena kita sesama anggota, jangan melukai. Saya ulangi lagi,
Sampaikan pada semua keluarga yang kita kenal. Kalau suami pernah melukai istri, suami harus terima akibat yang paling jelek, saudara. Untuk memulihkan istri itu perlu waktu yang lama. Jangan berkata, aku sih bisa kok. Nggak bisa, laki-laki nggak boleh ngomong seenaknya seperti itu. Buat perempuan itu perlu waktu pemulihan. Maka itu istilahnya kan begini, jangan melukai harimau yang sedang punya anak. Pernah dengar kata itu bukan? Itulah istri. Kalau sudah marah kayak harimau kayak begitu, Ustaz, kok pernah dilukai. Tapi istri saya harap jangan pegang itu terus ya. Kita dalam Kristus bisa berubah. Setuju? Ya, jangan ngotot terus dengan kesalahan itu. Ampuni, pokoknya kata ampuni. Nah, satu hari Roh Kudus mengajar saya ayat ini bagus sekali. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam hubungan apa saja, suami istri itu seperti tubuh kita. Saya berapa kali diminta untuk bicara di antara kelompok Islam, saudara. Nah, salah satu, ketika saya bicara tentang hubungan kepala dengan tubuh, nggak boleh cerai. Saudara, ternyata di daerah Jawa Barat, saya pernah dipanggil untuk bicara dengan ibu-ibu pengajian ini. Sharing aja. Ternyata mereka itu sendiri tidak setuju hukum mereka. Mereka berkata, Pak, nggak ada lah perempuan gila mau dimadu. Nggak ada. Mereka berkata, yang gila aja nggak mau, apalagi yang waras. Terus saya kan jadi ibu-ibu ini nggak setuju hukum itu. Tidak. Oh, baru tahu saya juga. Nah, saya ngajarkan itu, saudara, prinsip Efesus 5 itu. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Siapa sering mencret-mencret, maaf jangan tersinggung saya ngomongin. Ya, kalau suami itu kan tidak enak semua. Sudah obat ya apa enggak semua. Masa kepala berkata, aduh ganti badan aja nggak enak begini. Enak aja kamu. Artinya apa? Kalau kepala nggak suka tubuhnya, itu tetap nggak boleh dipisahkan. Itu namanya bunuh diri. Begitu pula tubuh yang jengkel dengan kepala, sering sakit kepala, sering sakit gigi, aduh gantian sakit. Tanggal 1 sakit kepala, tanggal 2 sakit gigi, tanggal 3 sakit kepala, tanggal 4 sakit gigi. Misalnya, maka tubuh nggak boleh ngomong, aduh capek aku punya kepala gini, aku mau ganti kepala lain. Bukan bahaya, mati namanya, bunuh diri itu. Maka itu kalau Malaikat 2:16 berkata, aku benci perceraian, yaitu alasan. Mereka kaget. Jadi sesalah-salahnya kepala, tubuh harus, terusan, harus apa tubuh? Menerima. Sesalah-salahnya tubuh. Di tanggal 1 sakit lutut, tanggal 2 sakit pinggang, tanggal 3 sakit pundak, tanggal 4 sakit dada, terus gantian sakitnya itu. Ini kapan sehatnya tubuh ini? Duit habis lagi. Maka kepala pun nggak berkata, bangkrut aku punya tubuh kayak kamu. Terus ganti tubuh lain. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Jadi gampang untuk mengerti tentang pernikahan di dalam Alkitab itu. Simpel sekali dan jelas. Maka itu suami istri pakai unsur tubuh dan kepala dan tubuh. Nah, suatu hari ketika saya lagi belajar Efesus 4, saya tertawa karena Papa mengajar saya tentang hidup ini sendiri. Kalau saling mendustai begini ceritanya. Di antara semua apa itu saraf ya, saya tuh paling suka belajar saraf refleks. Karena itu saya paling kagum. Tahu refleks ya, saudara? Itu pusatnya dari kepala. Perintahnya dari pusat di belakang kepala. Itu pusatnya. Nah, kalau ujung jempol kaki kita nginjak api, tapi mata kita nggak lihat, karena kita lagi lihat ke depan, yang rasa sakit yang mana? Semua dong. Nah, begitu kaki jempol kaki jempol kaki saya salah ngomong, biar dia aja salah didiemin, awas ya. Itu kirim berita, betul? Kirim berita kemana? Ke saraf pusat. Nah, ini hebatnya belajar biologi. Orangnya tinggi maupun pendek, saraf itu kecepatannya sama, nggak beda, saudara. Itu yang saya kagum. Nah, begitu pula kalau saudara baca tentang jantung. Pompa jantung kita itu paling hebat sedunia. Orang tinggi maupun pendek, pokoknya keluar dari jantung sampai putar lagi kembali jantung itu cuma perlu waktu 21 detik, saudara. Maaf, maka itu kalau ada orang terpotong nadia bahwa muncrat itu tinggi, itu kecepatannya, saudara, sekian ratus kilometer per jam, karena cuma 21 detik putar kembali. Lambat dari 21 detik orang itu sakit. Kecepatan dari 21 detik orang itu juga sakit. Hebat sekali Papa itu ngatur. Maka itu jantung gak boleh berubah detaknya.
Hebat, itu mesin yang paling hebat. Aduh kalau bicara itu. Nah begitu pula refleks. Saudara bayangkan dari jempol kaki ke kepala. Ya, di ruang ini paling tinggi siapa? Hanpo, kamu berapa tingginya? 183. Ada yang lebih tinggi 183? Sampai di sini. Oke, lihat itu. Yang paling pendek, ya usah tanya, so kita semua tahu. Nah, saudara, yang tinggi yang pendek itu saraf, itu kan harus 2 kali jalan, bukan? Loh, betul tidak? Dari ujung jempol sampai ke kepala, itu kan jalan, itu perlu waktu. Dan hebatnya itu nggak sampai 1 detik, saudara. Terus ngolah data pun nggak perlu 1 detik. Begitu dapat info panas, naik, terus diolah, turun ditarik, gitu. Wih, hebat sekali. Nah, terus Roh Kudus ngajar saya begini, maka itu saya bersyukur kepada Bapak di surga. Saya kalau ngajar nggak ada istilah-istilah teologi. Karena istilah teologi nggak semua orang ngerti. Tapi saya belajar pakai logika anak-anak yang Roh Kudus ajar begitu nggak. Terus Tuhan ngajar gini pertama, Daniel bayangkan kalau ada orang yang punya refleks Jawa. Saya bingung, apa itu refleks Jawa? Nah itu dia, lambat saudara. Ketika jempol kaki kena panas, terus refleks yang bilang panas, terus jalan pelan-pelan dari telapak kaki ke tumit, ke betis, ke lutut, ke paha, ke pinggul, terus dasar Jawa. Ada apa? Tanya gitu. Di pusatnya ini ada api di bawah. Bayangkan kalau gitu jadi sate jempol. Matang itu jempol sudah. Kalau lambat. Oke? Tapi belum selesai. Nah begini, ayat 25 tadi. Kalau ada bagian tubuh yang berdusta. Karena ketika pesan panas itu kan melewati berapa bagian tubuh, bukan? Coba hitunglah, saya nggak hitung. Nah misalnya sampai di paha. Paha bilang, bojok deh, bojok itu. Dusta, dia itu dusta, nggak ada panas. Ya balik dong syarat perintahnya. Ngerti nggak ilustrasi itu? Nah, rumah tangga yang nggak harmonis antara suami istri, nggak ada komunikasi seperti itu, merusak. Dan sekali lagi, apapun kebaikan, apapun kerusakan, siapa korban pertama? Anak-anak. Sudahlah, selalu mereka yang jadi korban. Maka itu penting komunikasi suami istri. Penting sekali. Harus cerita, ngomong apa saja. Supaya kekompakan kita, apalagi sekarang sudah ada SMS, nggak ada alasan istri suami jauh, tidak. Mungkin Kawi dengan Kasman nggak tahu itu kemarin. Istri saya ngaget-ngagetin. Dia tanya, Dan, katanya Kawi dan Kasman mau datang ke sini 24. Hah? Kok saya nggak dengar? Terus saya balik, balasannya nggak dengar. Tiba-tiba istrinya Edo yang salah ngomong. Ya komunikasi bisa salah. Ngerti maksudnya saudara? Jadi kita harus apa-apa komunikasi. Oke, jangan ada dusta. 26 Efesus 4. Apabila kamu baca menjadi apa? Marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Kesimpulannya saudara, yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau mau marah, menikah dulu. Aneh bukan firman ini. Lo kenapa? Dengarkan baik-baik. Saudara belajar ilmu jiwa, ada konsep orang marah yang dipendam dan nggak dikeluarkan, itu jadi penyakit. Betul tidak? Hebat sekali itu. Nah, waktu kita sudah menikah, yang buat marah seringkali siapa? Yang paling dekat bukan? Jawab, nggak usah malu-malu. Oke, yang paling dekat bukan seringkali buat marah. Nah, Tuhan bilang boleh lampiaskan kemarahan. Pokoknya kalau sore sebelum matahari terbenam berdamailah. Maka marahmu tidak berdosa. Saya tertawa geli. Mana lagi Bapak di surga ini? Kenapa harus nunggu matahari terbenam? Nah, kembali ke Ibrani 13 ayat 4. Dalam tradisi, kalau sudah mulai matahari terbenam berarti sudah mulai malam, bukan? Nah, kalau mulai malam berarti kita harus naik ke tempat tidur. Itu artinya boleh marah asal jangan lewat matahari terbenam.
Karena kita mau naik ke takhta surga, ke tahtanya Yesus di tempat tidur. Kalau kita suami istri naik ke takhta Yesus sambil marah, sambil jengkel, dendam dan sebagainya, maka hantu ada di situ, setan ada di situ. Maka ayat 27 jelas. Dan ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu ayat 27. Artinya suami istri, kalau kita kemarin sore masih jengkel dengan istri atau suami kita, berarti kita bangun pagi, tadi pagi setan kita inapkan di rumah. Ayatnya nggak ada, tapi percayalah, kalau setan itu beranak cucu lebih cepat dari nyamuk, saudara. Artinya, kalau satu malam lewat kita tidak mengampuni suami istri, maka kita begitu besok bangun pagi, setan sudah punya cucu, saudara. Dalam waktu semalam itu. Katakan amin cepat. Loh, amin kan supaya tahu kita bertobat. Setan kita inapkan di rumah kita. Bayangkan kalau sudah 3 hari kita tidak saling mengampuni. Bayangkan kalau sudah seminggu kita nggak saling mengampuni. Ngeri sekali bukan? Setan sudah di mana aja itu, di seluruh rumah kita. Maka itu saudara, jangan ada dosa, ada dusta, jangan ada semuanya. Nah, yang lebih hebat lagi, kata waktu ayat 26 itu present continuous tense. Jadi artinya sebuah peristiwa yang boleh diulang-ulang terus. Luar biasa Bapak kita. Jadi begini, ada orang tanya, lalu sampai kapan selesainya? Sampai bosan bertengkar itu tadi. Jadi seharian ini ribut lah nggak apa-apa. Begitu mulai sore, berdamai. Ampuni ya mah, ampuni apa? Wow, boleh bergurau lagi. Karena mau naik ke tempat tidur. Begitu besok bangun, lanjut, mau apa kamu? Wih, luar biasa bukan? Itu artinya ayat ini. Ribut lah dari pagi sampai sore, nggak apa-apa. Begitu materi itu benar, sudah apa lagi? Berdamai. Wow, kita tertawa lagi. Lu kok kayak sandiwara? Ya itu dia. Maka itu hebatnya Tuhan menolong pernikahan kita yang punya masalah. Kan sudah enak, nggak boleh cerai tapi boleh bertengkar. Betul, kan sudah enak. Pokoknya sore beres, awas kamu. Karena ada takhta surga yang kita akan tidur di sini. Begitu luar biasa ini sudah. Ayo kita periksa rumah tangga kita masing-masing. Ada berapa ekor setan di rumah kita? Yang kita sengaja inapkan mereka, agar kita nggak saling mengampuni. Oh, hebat sekali dalam proses kebenaran ini, saudara. Untuk kita menemukan fakta-fakta yang sangat luar biasa. Karena memang Tuhan mau kita begitu. Amin. Dalam hidup ini. Efesus 5 ayat 33. Jadi yang sampaikan ini kepada teman-teman kita yang ngotot mau cerai, nggak ada gunanya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Saya tambahkan hukum ini. Hukum apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Berarti ini hukum untuk suami. Yang kedua, dan ayo 1, 2, 3. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, jangan saudara lupa kalimat bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Ternyata itu nggak cuma untuk kita suami istri. Kenapa? Saudara lihat dari ayat yang ke 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan terus begitu, saudara, ada ayat lagi, coba saya lihat. Pokoknya hubungan Kristus dan suami itu sama. Sebagaimana Yesus mengasihi istri, mengasihi gereja, begitulah suami mengasihi istri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi bagaimana?
mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat atau gereja. Karena kita adalah apanya? Anggota tubuhnya. Terus ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan siapa dengan siapa? Kristus dengan jemaat. Berarti kalau ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Itu hanya untuk kita suami istri atau termasuk Tuhan Yesus juga kena hukum ini? Ayo, Yesus kena enggak hukum ini? Iya, karena dia melibatkan diri dalam setiap pernikahan kita. Maka itu saudara jangan salah menggunakan Matius 19 yang ada ayat yang salah terjemahan. Boleh menceraikan istrimu kalau karena zina. Itu ngawur terjemahan. Kalau boleh menceraikan istri karena zina, berarti Tuhan Yesus boleh ceraikan kita tidak? Nah, jawab, boleh ceraikan kita tidak? Boleh, tapi faktanya? Nah, berarti salah terjemahannya. Enggak. Walaupun ketahuan berzina, tetap nggak boleh diceraikan. Ada dua alasan. Alasan pertama jelas, Yesus nggak pernah ceraikan kita walaupun kita berzina. Alasan kedua, ini hukum surga. Saudara, saya nggak hafal KUHP, yang hafal cuma jaksa hakim dan polisi. Saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. KUHS tentang perzinahan, masih ingat pasal Matius pasal 5? Barang siapa memandang orang lain lalu apa? Pura-pura lupa, Mas. Lalu apa? Menginginkannya, berarti dia sudah berzina dengan orang itu. Di mananya? Bayangkan KUHP tentang perzinahan. Wah, ribet sudah. Karena anak kami ada yang pengacara. Aduh, ribet. Karena ada hukum beda-beda. Ya, berzina dengan ini, dengan cara ini, semua masuk pelecehan. Ya, semuanya ada hukumnya. Kalau surga cuma satu aja. Nggak usah tidur dengan orang itu. Melihat lalu menginginkan. Saya punya istilah ini. Pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar, nggak cepat jawab. Loh, cepat jawab, bisa tidak? Bisa. Nah, kalau kita buta semua yuk. Kenapa? Ayo jujur jawab. Berarti semua kita pernah berzina atau tidak? Loh, kok diam? Menurut ayat itu loh, pernah berzina atau tidak semua kita ini? Bukan pernah, sering jawabannya salah. Ayo ngaku, ya atau tidak? Karena mata kita ini kurang ajar. Nah, Yesus tahu nggak kita sering berzina? Ya sudah, terus dia ceraikan kita nggak? Nah, maka itu suami jangan kurang ajarnya nyerahkan istri. Atau sebaliknya. Karena bagaimanapun juga bagi kamu berlaku hukum ini. Termasuk Tuhan Yesus. Nggak akan ceraikan kita. Walaupun dia tahu kita sering berzina. Jadi hukum ini luar biasa, saudara, dalam hidup ini. Maka itu kalau kita tetap harus menasihati anak-anak kita bahagia. Surga nyata di bumi ini. Anak-anak kita jadi baik, nggak akan kurang ajar lagi. Maka itu suami istri komunikasi kita penting. Amin. Dalam segala hal kita harus betul-betul mendahulukan komunikasi. Salah paham pasti akan ada dalam pernikahan kita. Tidak mungkin kita nggak punya masalah dalam rumah tangga. Tapi itu jawabannya. Selalu mengampuni, selalu mengampuni. Setuju? Berapa ayat lagi? Suatu hari saudara, tiba-tiba saya itu rindu digerakkan Roh Kudus untuk mencari sebuah ayat. Saya nggak mau banyak-banyak. Kenapa? Karena saya sering melayani keluarga, sering bicara tentang keluarga. Saya minta, Papa beri saya satu ayat. Begitu saya tahu firman itu, maka itulah barometer atau tolak ukur. Itulah nilai dari pernikahan kami. Jadi bukan cuma untuk ngajar orang lain, tapi untuk saya sendiri. Bagaimana pernikahan saya, rumah tangga saya itu bisa dianggap aman. Saya minta satu ayat saja. Jangan banyak-banyak. Terus jawabannya dari Kejadian pasal 2. Sudah. Nah, ini bagian yang terakhir. Ya, pasal 2. Ayat 23. Nah, ini bagi pengantin baru masih belum berlaku. Tapi yang sudah lama menikah harus berlaku ini. Kejadian 2:23. Lalu berkatalah manusia itu, Adam, suami pertama di dunia. Ayat 22 dulu. Ayat 22 ya, supaya saudara punya gambar yang jelas. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Tuhan,
Dari manusia itu dibangunnyalah seorang apa? Perempuan. Lalu dibawanya, Papa membawa Hawa, istri itu, kepada Adam. Nah, saya tanya gini, waktu itu Adam dalam kondisi bagaimana? Bagaimana? Ayo, gak usah ragu-ragu. Adam kondisinya bagaimana waktu itu? Iya, memang tulisannya tidur. Tapi arti medis dia itu lagi dibius total. Lo pengen operasi tulang rusuk, bius lokal, kejet-kejet Adam. Betul toh? Ini bius total, saudara. Jadi dia tidur nyenyak karena diambil tulang rusuk. Nah, begitu dia dibius, Papa di surga membangun seorang istri untuk Adam. Lalu selesai dibawalah kepada Adam. Kan baru bangun, iya enggak? Kan baru melek, gitu loh. Kira-kira bagaimana? Ingat, seumur-umur belum pernah lihat cewek. Dia cuma lihat cewek itu binatang semua. Betul enggak? Kambing, kucing, kuda, cewek semua dilihat. Ada itu binatang. Ini orang. Ngerti nggak ilustrasi? Kira-kira reaksinya bagaimana? Biasa-biasa? Nggak mungkin. Maka itu ayat 23 ini menarik. Lalu berkatalah manusia itu. Ayo, tolong saya. Siapa bisa memperagakan kalimat pendek ini? Ayo cepetan. Ayo. Susah benar peragakan. Bagaimana intonasi emosi? Ya, cepat Pak Pendeta Julianto. Ayo bagaimana? Saudara, seperti bayangkan kalau saudara nggak pernah mimpi dapat mobil BMW, toto dikasih. Ayo, gimana reaksinya? Wow. Nah, itu dia. Tunggu, mau disuting dulu. Ayo Jian. Ayo terus. Wow, inilah dia. Tepuk tangan, saudara, tepuk tangan. Terima kasih Pak Pendeta Julianto untuk peragaannya itu. Serius. Nah, inilah firman yang saya pakai sampai hari ini. Jadi begini, istri-istri, sering-seringlah bangun terlambat biar suami bangun duluan. Kenapa? Karena jujur suami, begitu kita bangun duluan, jujur, dan waktu melihat seonggok daging masih tergeletak di situ, siapa dia? Siapa itu? Istri ini loh. Dan kenapa Tuhan pakai kondisi bangun tidur ini menarik sekali? Karena orang bangun tidur itu masih asli, seambu-ambunya asli semuanya, dengan bau-baunya juga. Nah, jujur suami-suami, waktu kita melihat istri kita masih tergolek di situ, belum buat apa-apa. Waktu kita melek duluan, reaksi kita apa terhadap dia? Itulah kondisi rumah tangga kita. Berbahagialah setiap rumah tangga kalau semua suami masih mengagumi, masih mengasihi, masih bisa menghargai, surprise terhadap istrinya. Kok nggak ada yang amin suami-suami? Amin. Itulah tolok ukur rumah tangga kita. Papa begitu luar biasa. Jangan sampai ada suami begitu melihat lemune itu, awas kamu itu. Awas saudara. Gemuk seperti apapun tetap istri. Maka itu saya ngajarin pada semua keluarga, kalau ada istri-istri disiksa suami, suruh senam, aerobik, nungging, joget, lompat-lompat supaya kurus. Awas suami kayak begitu ya. Hai istri-istri, laporkan dia ke saya. Nanti saya akan buat 3 hal. 1, saya akan berdoa supaya suamimu yang hamil dan punya anak tahu rasa. Kenapa? Karena selangsung-langsungnya seorang gadis sebelum menikah, jangan tersinggung, begitu hamil melar semua. Betul? Biasanya perempuan secara natural ini, kalau sudah pernah melahirkan, itu sulit langsing lagi. Maka itu suami kejam kamu kalau suruh istrimu kurus terus. Yang kedua, kalau suami mau istri kurus terus, saya akan jemur dia sampai kering si suami, supaya tahu rasa. Karena hormon perempuan dan hormon laki itu beda, saudara. Hormon laki itu melarnya sulit, hormon perempuan beda. Maka itu suami-suami jujur pada diri sendiri. Kita masih bangga nggak dengan istri kita, bagaimanapun kondisinya. Jangan harap ini begitu bangun, kenapa nggak seperti istri tetangga ya? Tak tempelin. Pokoknya inilah ayat yang luar biasa untuk pernikahan kita. Kita harus bangga pada istri kita. Suami-suami, amin.
Jaga diri baik-baik. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini mubazir. Istrinya percuma diucapkan. Kenapa? Ngapain? Ini kan pernikahan pertama di dunia yang jelas nggak punya orang tua dan nggak punya mertua. Betul? Untuk apa Yahweh berfirman kepada pernikahan yang seperti itu tentang orang tua dan mertua? Tapi saya belajar hal yang luar biasa. Ada orang Islam bertobat gara-gara ayat ini. Aneh bukan? Dia seorang profesor. Dia itu profesor pedagogik. Dia seorang konselor hebat. Tinggal di Bandung. Dia masih keluarga dari kerabat Hamengkubuwono. Anak-anaknya sekarang masih ada, jadi dokter terkenal di Solo, di Bandung, di Jogja, hebat. Nah, dia bertobat setelah dia pensiun, kira-kira umurnya 70-an. Kok nggak 72 selalu. Nah, setelah dia nganggur, karena nggak jadi profesor lagi, maka dia itu ingin cari tahu salahnya Alkitab itu di mana. Karena dia banyak waktu, dia neliti mulai kejadian 1, ayat 1, terus. Sampai kejadian 2:24, dia kaget. Nah, sebagai seorang konselor, dia seorang psikolog hebat, terapi keluarga paling hebat juga. Dia itu menemukan, khususnya kita orang timur, ya, orang Indonesia ini, orang Asia. Dia menemukan sekian puluh persen retaknya rumah tangga itu ketika orang tua, arti mertua juga ikut campur dalam pernikahan anak. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, saya pernah libatkan orang tuanya, saya akan tanyai, bagaimana nanti setelah menikah nih? Begitu menikah, orang tua harus tahu, anak-anak tidak boleh kita urus lagi. Saya pakai hukum politik. Mengapa? Karena buat Tuhan setiap pernikahan itu satu bentuk pemerintahan baru. Papa mama sudah membentuk pemerintahan yang lebih lama. Anak-anak baru membentuk negara baru. Nah, dalam hukum politik, apa artinya kalau ada negara lain mencampuri urusan negara lain? Intervensi, dan itu namanya perang. Maka itu setiap kali saya memberkati pernikahan, orang tua saya minta berdoa, berdiri di belakang anak masing-masing dan menyatakan di hadapan Tuhan, sejak hari ini tugas kami selesai. Nggak boleh nyampuri rumah tangga anak ini. Bisa perang, saudara, karena aturannya sudah beda. Maka itu kenapa pernikahan yang cuma 2 orang negara dilibatkan dengan surat nikah itu? Itu kan surat negara, surat pemerintah. Karena ini negara baru, punya otoritas baru. Jadi orang tua tidak boleh ikut campur. Secara psikologis, dengarkan ini. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu, orang tua lebih bela siapa? Nah, itu bahaya. Pasti lebih bela anak, bukan? Jadi enggak objektif lagi, enggak apa adil jadinya. Pokoknya begitu menikah, menurut ayat ini orang tua enggak boleh ikut campur lagi. Kalau dengar sesuatu tentang rumah tangga anak cuma boleh mendoakan. Dan anak-anak kalau ada apa-apa di pernikahan tidak boleh lapor ke orang tua. Lapor ke orang ketiga yang lain. Bisa gembala, pembimbing rohani, bukan orang tua. Jadi enggak sehat nanti. Hebat enggak? Nah, profesor ini berkata begini, kalau yang menulis ini bukan Tuhan, nggak mungkin. Waktu dia ulang tahun umur 75 saya hadir. Itu dia memberi kesaksian ini. Itu hadir teman-teman profesornya yang sudah tua-tua sudah pada pensiun. Dia bilang, hei teman-teman, kamu jangan debat aku ya. Kita sama-sama tua, kita sama-sama. Profesor ngomong begitu. Tapi ini penemuanku. Aku cuma mau cerita. Wih, keren betul dia, saudara. Di negara mana saja kalau ada pabrik obat, tidak mungkin akan buat obat kalau belum ada penyakitnya. Lah namanya obat opo. Ngerti nggak ilustrasi itu? Dia memberi ilustrasi itu. Nah, ini belum ada penyakitnya, bahkan belum ada pernikahan. Tapi firman ini saya memberi obat dulu. Bahwa penyakit terbesar masalah keluarga adalah orang tua ikut campur rumah tangga anak. Saudara usah dengar itu, belum pernah saya dengar ada orang yang bukan Kristen bertobat lewat ayat yang aneh ini. Maka itu saya percaya firman itu luar biasa. Itu sebab dalam pernikahan kita perhatikan ini baik. Orang tua tidak boleh punya urusan dengan rumah tangga anak. Harus bisa. Kalau perlu jangan tinggal serumah. Lihat kondisinya. Usahakan dapat pemimpin bisa.
Karena nanti apalagi sudah punya anak. Nggak ada lah oma opa yang nggak sayang anak terus ingin ngurus, betul nggak? Nah itu jadi masalah lagi. Maka itu tinggalkan orang tua, bentuk rumah sendiri. Nah itu dengar anak-anak muda, kau yang belum menikah tapi ingin menikah, Yesus berkata belajarlah dari burung. Ingat, nggak ada burung kawin apalagi bertelur sebelum yang jantan buat sarang. Jadi kalau mau menikah pikir rumah dulu. Kalau kamu belum bisa beli genteng satu aja mau kawin, saya tempeleng kamu ya. Terus mau mondok di mana itu nanti. Oke. Harus mikir tempat tinggal dulu, nggak harus rumah sendiri. Bisa sewa, bisa ngontrak, pinjam, terserah. Pokoknya pisah dari orang tua. Oke. Supaya rumah tangga itu ada Tuhan dan saudara saja. Ayat 25. Ayat yang terakhir. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ketemu ayat yang aneh lagi. Saya protes, Papa, siapa yang nggak tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Ngapain ini diomongin? Tahu kami. Itu cara saya kalau ngomong dengan Papa di surga, saya buka-bukaan apa ada. Betul nggak? Tapi saya tahu ini firman Tuhan. Pasti dia nggak salah. Tapi apa artinya? Setelah masuk lama dalam masalah pernikahan, saya belum menikah waktu saya dapat rahasia ayat ini. Ternyata ada dua hal kata telanjang. Dengarkan ini suami istri. Ingat, kita hadir di sini supaya neraka sepi, penjara pengadilan tutup. Setuju? Bentuk pernikahan yang bahagia. Supaya polisi kurang kerjaan. Nggak ngurusin maling-maling penjahat-penjahat itu. Anak-anak, kenapa Pak? Iya, lu nggak apa-apa. Jadi hiasan aja. Toh tetap digaji juga. Oke? Nah, begini rahasia ayat. Satu, ada dua ya. Ini bicara telanjang itu kejujuran, ketulusan, keterbukaan suami istri. Kata telanjang tidak ada unsur seks sama sekali. Sama sekali tidak di ayat ini. Tapi jujur. Ingat tadi kita sudah baca di Yesus 4 ayat 25. Buang apa? Dosa. Maka itu setelah kita menikah, saudara, suami istri tidak boleh punya rahasia apa-apa. Katakan amin. Ayo, siapa handphonenya pakai pin, terus pinnya diganti tiap 2 jam, awas. Karena takut diintip oleh pasangannya, awas. Apalagi waktu berak handphone dikantongi juga, awas. Pokoknya setelah menikah nggak boleh ada rahasia. Kata telanjang itu nggak ada rahasia. Yang pakai ATM pinnya pun harus saling tukar. Awas disimpan-simpan. Pokoknya nggak boleh. Apalagi masalah uang. Wow, ini ketat sekali Tuhan Yesus. Setelah menikah, ini biasanya orang-orang Tionghoa yang kurang ajar itu. Belum menikah anak diajar cerai. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, orang tua saya akan nanya. Nah, salah satu adalah harta. Apakah bapak ibu nanti akan memberi harta untuk anak? Walaupun saya tahu kalau mereka kaya pasti beri. Oh iya. Kata yang kedua, itu nanti hanya untuk anak ibu bapak atau untuk mereka berdua? Kalau mereka jawab, oh enggak, itu hanya untuk anak kami saja. Baik, nanti saya akan ngomong pada anak itu. Saya sudah tanya papa mamamu, ternyata harta yang diberikan hanya untuk kamu. Terimalah kalau itu pemberian orang tua. Tapi jangan kamu ambil. Titipkan dulu. Kenapa? Karena ini masalah. Maka itu hati-hati. Nah, terus orang tua dengar itu protes juga. Kenapa harus tahu begitu? Mau saya beri kok, tidak bisa. Ini jadi bahaya. Betul tidak, saudara? Berarti orang tua tidak ingin mantunya tahu ada pemberian itu. Nah, terus mereka jawab, ya, maka itu apabila sampai harta terpisah, oh, saya akan protes. Walaupun saya tahu alasannya, saya tahu juga alasan orang-orang tua itu. Kalau sebelum anak menikah sudah pisah harta, maksudnya apa? Cepat jawaban, maksudnya apa? Nah, dengar saya, maksudnya? Nah, kan kurang ajar dua bajingan tua bangka itu tadi. Saya marah betul. Bagaimana anak belum nikah sudah diharapkan cerai? Loh, jujur jawab. Betul tak alasannya kalau nanti cerai supaya nggak repot? Kan kurang ajar. Ngapain kamu mengawin anakmu bajingan? Saya bilang berkata begitu. Kalau memang kamu lihat anakmu mau cerai, nggak usah dikawinkan. Kejam sekali tuh orang tua. Dengar orang-orang Tionghoa ini harus tahu. Betul tidak saya ngomong ini? Coba jawab.
Belum menikah sudah harapan cerai. Ngapain dikawinkan? Saya bilang batal pernikahan ini. Saya bilang cari orang lain aja sudah. Kejam sekali. Yesus berfirman, masih ingat? Sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Coba. Nah, tahu artinya? Jadi kalau ada suami istri menikah pisah harta, berarti artinya pisah atau tidak? Iya, karena di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Nah, kalau duitnya pisah, hatinya juga pisah. Itu namanya apa? Cerai. Hanya gereja nggak melihat ayat ini. Jadi kalau kita sudah menikah, ya semuanya jadi satu, nggak usah dipisah-pisah lagi. Awas suami istri yang masih suaminya sudah nikah sekian tahun, orang itu sudah nikah sekian tahun, puluh tahun, ternyata dua orang itu nggak pernah tahu hartanya masing-masing berapa. Aneh. Sudah punya anak lagi. Wih, itu namanya perzinahan. Karena hatinya kan nggak nyatu. Kalau hati nggak nyatu, hubungan seks namanya pelacur. Nah, kalau pelacur kan begitu, nggak perlu nyatu. Hebat Alkitab. Maka itu pokoknya kata telanjang setelah menikah boleh ada rahasia sama sekali. Arti yang kedua adalah komunikasi. Terbuka, jujur, itu yang pertama itu komunikasi, jangan terputus. Jangan ada pemisah dalam komunikasi. Sebagai suami istri harus telanjang. Apa adanya. Suami harus tahu bagaimana istrinya luar dalam. Suami pun harus tahu, istri pun harus tahu bagaimana, dan sebaliknya. Nggak boleh ada penutup apa-apa. Sampai suatu hari saudara, saya ingat waktu itu Januari tahun 92. Tanpa sengaja saya itu dapat buku biologi yang pertama kali, yang sudah lama saya cari penyebabnya. Kenapa kucing dan anjing bertengkar terus kalau ketemu? Saya dulu pikir ada setan ini, anak dua ini ribut aja kalau ketemu. Maka itu kalau dua orang menikah gegeran terus, oh kamu kayak kucing dan anjing, gitu bukan orang ngomong. Dari buku biologi itu dijelaskan, ternyata mereka bertengkar bukan karena ada setan, nggak ada penterjemah di antara mereka berdua. Lo serius, buku itu nerangkan begitu. Nah, sekarang saya juga saya baru tahu. Ayo, yang pernah pelihara anjing tahu bukan? Anjing itu kalau lagi girang, ekornya goyang. Betul-betul, berarti dia lagi senang sekali. Kalau anjing takut, ekornya itu sembunyi, masuk ke bawah, dua kakinya begitu. Nah, kebalikan kucing. Kucing itu kalau lagi marah, ekornya yang goyang. Nah, waktu mereka dua lihat-lihatan dari jauh, kan salah persepsi. Betul enggak? Anjing lihat ekor kucing goyang-goyang, dia pikir ada temen. Nah, masalahnya mereka nggak pernah senyum, jadi nggak tahu ini marah atau tidak. Nah, waktu kucing lihat sebaliknya, kurang ajar dia, siapa itu pagi-pagi nantang? Karena kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, maka mereka mendekat. Nah, maka itu suami istri terus telanjang. Komunikasi itu yang baik. Yang menikah satu suku saja bisa bermasalah, apalagi yang beda suku. Betul tidak? Oh, kalau saya ngurusin pernikahan beda suku, saya tegas, hati-hati kamu. Ya, atau ini bisa masalah. Karena saudara, namanya manusia. Ya, contoh aja gini. Saudara boleh fasih bahasa Inggris, tapi kalau bahasa ibu kita itu Surabayaan, nggak ada suku di Indonesia kayak orang Surabaya. Kalau miso itu mantep betul. Orang Surabaya ini kurang ajar. Aduh, sudah sampai suku sekolah itu belajar, wih, makian orang Surabaya. Kadang nggak maki loh, saudara, cuma nyebut saja betul. Itu orang Surabaya, karena ada Maduronya itu apa. Nah, sepinter-pinternya kita asli Surabaya pinter bahasa Inggris. Saya tanya, ngamuk pakai bahasa Inggris? Gak enak belas. Loh, betul enggak? Walaupun kita pinter bahasa Inggris, kita kalau suruh marah bahasa Inggris itu gak enak, kaku jadinya. Yang diajak marah tertawa jadinya. Jadi kalau kita marah itu paling enak pakai bahasa ibu, betul? Nah, kalau ini dua suku yang berbeda, yang satu nggak ngerti kamu ngomong apa. Ini bisa jadi masalah besar dalam pernikahan. Maka itu kata berdua terus telanjang itu hebat sekali. Bisa bersyukur nggak pada Bapak di surga untuk firman-firman yang dia sampaikan itu sungguh luar biasa. Jadi kebahagiaan kita adalah kebahagiaan anak-anak. Jangan lupa. Apapun salah komunikasi, salah ngerti, salah dengar, salah lihat, salah bicara, salah, semuanya itulah manusia. Harus ada apa satu kata tadi? Ampuni. Sudah, cuma itu saja. Bereskan tempat tidur kita.
selalu berdamai dalam hidup ini, maka surga akan turun di dunia lewat rumah tangga kita. Anak-anak kita jadi hebat-hebat semuanya. Amin. Mau berdamai? Ya harus, kalau enggak matilah kamu, jangan lupa tadi itu. Daripada ribut terus suami istri sampai mati sudah. Jangan lupa ya. Kita memberkati kita semua. Nah, saya ulangi lagi. Di sisi ini kita belajar dua hal. Satu, mengapa iblis benci keluarga dan mereka berusaha menghabiskan keluarga itu. Yang kedua, apakah Tuhan tidak punya lembaga lain untuk menyatakan kasihnya kepada dunia ini? Kita tetap dalam tema keluarga bahagia, maka neraka bagaimana? Sepi. Lalu pengadilan tutup karena nggak ada yang kerjain. Nah, betapa bahagianya dunia kalau seperti itu. Nggak ada orang diadili, pengadilan tutup. Nah, kita lihat sekarang, mengapa setan benci keluarga? Kenapa nggak yang lain? Oke, kita lihat Matius pasal 18. Matius 18. Saya akan lihat waktu nanti berapa banyak ayat-ayat yang kita akan coba temukan dan kita pelajari dengan ini. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, yaitu bicara tentang keluarga, tentang anak-anak, sudah ditulis di situ oleh Tuhan. Ya, jadi ini memang dari awal Tuhan sudah bicara tentang keluarga. Coba lihat ya ayat 1 dulu ya, ayat 1. Ini cara kita melihat Alkitab. Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil siapa? Ayat 2, Yesus memanggil siapa? Seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Perhatikan, kalau ada anak kecil pasti ada orang tuanya, bukan? Orang Jawa bilang tidak mungkin ada anak keluar dari batu, menakutkan nanti. Nah, kalau Yesus panggil seorang anak kecil, berarti dia sedang bicara tentang keluarga, karena pasti ada orang tuanya. Bayangkan hanya bicara tentang hal terbesar dalam kerajaan surga, dia nyebutnya itu keluarga, anak-anak. Itu membentuk masyarakat itu. Terus ayat 2 saya nggak usah baca ya, ayat 6. Tetapi barang siapa, ayat 5-nya dulu. Ayat 5 itu penting, saudara, saya lupa. Dan barang siapa, bagaimana? Menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, kalau saya balik ayat ini, kalau anak-anak itu tidak dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka setan yang memiliki anak-anak itu. Saya nyimpang sedikit dari ayat ini. Siapa masih ingat mengapa kalau ada anak yang mau digugurkan tapi nggak berhasil, jadi tetap lahir? Anak-anak itu pasti nakal, berontak, dan luar biasa. Mengapa? Kita harus tahu itu. Maka itu kalau ada orang hamil, kita nasihati mereka, jangan pernah ditolak, jangan pernah nggak diinginkan. Kasihan anak itu. Juga jangan kalau ada orang mengandung, terus kita dengar mereka, oh kamu ingin anak perempuan, kamu sudah punya 4 anak laki. Jangan, begitulah sebaliknya. Karena sampai hari ini dunia kedokteran walaupun belum bisa mendeteksi dengan jelas mengapa hanya karena di batin saja hormon itu bisa berubah. Tapi dunia kedokteran tetap mengakui bahwa itu bisa terpengaruh. Maka itu kalau ada kandungan itu anak perempuan, lalu harapannya anak laki, lahir anak yang tomboy, saudara. Cewek tapi kayak laki. Tapi sebaliknya. Nah, anak-anak itulah yang kasihan. Hormon bisa berubah hanya karena